Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9, bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. Materi 4.1, kekongruenan bangun datar. Kita akan belajar kegiatan 1 dan 2, ada di halaman 201 sampai dengan 205. Baik, ibu langsung membahas. Materi 4.1, kekongruenan bangun datar. Pertanyaan penting, bagaimana kamu dapat mengidentifikasi dua bangun datar dikatakan kongruen? Supaya kamu dapat mengetahui dan memahami jawaban pertanyaan di atas, silakan amati gambar-gambar di bawah ini dengan saksama. Ibu membahas materi kegiatan 1 anak-anak, mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Ayo kita amati, coba kamu amati gambar di bawah ini dengan saksama. Ini seharusnya huruf A anak-anak, saksama. Kita cermati gambar 4.1, ada sepasang mobil yang kongruen dan tidak kongruen. Untuk gambar 4.1 yang A, ini ada dua gambar mobil yang kongruen. Kalau kita cermati, dua gambar mobil ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuknya sama, ukurannya sama. Kalau ini pas warnanya juga sama anak-anak. Lanjut ke gambar yang B. Di sini dua gambar mobil yang tidak kongruen. Dua gambar mobil ini tidak kongruen karena memiliki bentuk yang berbeda dan juga ukuran yang berbeda. Sekaligus warnanya juga berbeda ini anak-anak. Tetapi untuk kekongruenan warna tidak memengaruhi. Perhatikan pula pasangan di bawah ini dengan teliti. Gambar 4.2, sepasang kursi kongruen dan tidak kongruen. Kita cermati untuk gambar yang A, dua gambar kursi yang kongruen. Dua gambar kursi ini dikatakan kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ini untuk coraknya ini tidak memengaruhi anak-anak. Kursi ini kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ke gambar yang B, dua gambar kursi yang tidak kongruen. Kedua kursi ini memiliki bentuk yang sama, tetapi memiliki ukuran yang berbeda, sehingga dikatakan tidak kongruen. Warna tidak memengaruhi anak-anak meskipun warnanya sama, yaitu biru. Ibu lanjutkan gambar 4.3, pensil-pensil yang kongruen dan tidak kongruen. Untuk gambar A, 5 gambar pensil yang kongruen. 5 gambar pensil ini bentuknya sama, ukurannya juga sama. Ini dikatakan kelima gambar pensil ini kongruen. Warna tidak memengaruhi anak-anak meskipun warnanya berbeda-beda. Untuk yang B, 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Di sini bentuknya berbeda, ukurannya juga berbeda. Ini berarti dua pensil ini dikatakan tidak kongruen. Coba kamu amati pula gambar 4.4 dan 4.5 di bawah ini. Kita cermati gambar 4.4, ada dua figura lukisan yang kongruen. Kita cermati kedua bentuk figura ini sama, yaitu persegi panjang, keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang anak-anak. Di sini panjangnya 60 cm, di sini panjangnya 60 cm, di sini lebarnya 40 cm, di sini juga 40 cm. Kedua figura ini mempunyai bentuk yang sama dan juga mempunyai ukuran yang sama, sehingga dua figura ini dikatakan kongruen. Lanjut ke gambar 4.5, dua figura lukisan yang tidak kongruen. Bentuknya sama, persegi panjang anak-anak. Keempat sudutnya siku-siku, tetapi untuk ukurannya berbeda. Pada figura yang pertama panjangnya 40 cm, yang kedua 80 cm. Lebar yang pertama 30 cm, yang kedua 40 cm. Bentuknya sama. Ini bentuknya sama-sama persegi panjang tetapi ukurannya berbeda. Ini berarti kedua figura ini tidak kongruen. Kalau bahan ini tidak memengaruhi anak-anak, misalkan ini dari kayu, yang satu dari plastik, ini tidak memengaruhi. Untuk gambar 4.4 tetap kongruen. Untuk gambar 4.5, lanjut ke materi. Ayo kita menalar anak-anak. Gunakan kalimatmu sendiri.
Setelah mengamati gambar 4.1 sampai dengan gambar 4.5, menurutmu mengapa dua bangun atau lebih dikatakan kongruen? Dua bangun atau lebih dikatakan kongruen apabila mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Lanjut ke kegiatan 2 anak-anak, menemukan konsep dua bangun kongruen. Perhatikanlah beberapa pasangan bangun berikut ini. Gambar yang A, ini gambar 4.6, pasangan bangun yang kongruen. Dimulai dari gambar yang A, dua persegi panjang kongruen. Kita cermati gambar A ini, dua bangun ini bentuknya sama, yaitu persegi panjang, keempat sudutnya siku-siku, dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini ada tandanya, anak-anak. Ini tandanya sama panjang. Di sini juga menunjukkan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi bentuknya sama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau untuk bangun yang A. Baik, untuk yang B, dua persegi kongruen. Di sini persegi yang ke-1 dan persegi yang kedua bentuknya sama-sama persegi, keempat sudutnya sama panjang, keempat sudutnya sama besar, dan keempat sisinya sama panjang. Anak-anak sudah diketahui di sini 3 cm. Karena sama persis bentuk dan juga ukurannya, ukuran sudut-sudutnya, maka ini dikatakan dua persegi kongruen. Lanjut di sini yang C, 3 bintang kongruen. Bentuknya sama persis, anak-anak. Di sini bentuknya sama, ukurannya juga sama. Sudut-sudutnya ini besarnya sama, anak-anak. Di sini. Maka dikatakan 3 bintang ini kongruen. Lanjut yang D, 3 tabung kongruen. Bentuknya sama-sama tabung dan ukurannya sama, tingginya sama, diameternya juga sama. Maka ketiga tabung ini dikatakan kongruen. Gambar di bawah ini adalah contoh pasangan bangun tidak kongruen. Kita cermati gambar A, dua persegi panjang tidak kongruen. Bentuknya sama-sama persegi panjang, anak-anak, tetapi ukurannya berbeda. Ini kita lihat di sini panjangnya berbeda, anak-anak. Untuk persegi panjang ini, maka dikatakan kedua bangun ini tidak kongruen. Bentuknya sama, ukurannya berbeda. Kalau ya gambar yang B, 2/4 tidak kongruen ini, yang satu bentuknya belah ketupat, yang satu lagi bentuknya persegi. Meskipun ukuran sisinya sama, tetapi ini tidak kongruen karena di sini ini bentuknya berbeda. Ini besar sudutnya berbeda, anak-anak. Meskipun ukurannya sama, panjangnya sama, tetapi besar sudutnya berbeda. Jadi bentuknya juga berbeda. Ini mengakibatkan kedua bangun ini tidak kongruen. Lanjut yang C, anak-anak, dua bintang tidak kongruen. Kita cermati dua gambar bintang ini ukurannya berbeda. Kalau sudutnya bisa saja ini sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besar, anak-anak, tetapi ukuran sisinya tidak sama panjang, mengakibatkan ukuran dua bintang ini berbeda. Ini berarti dua bintang ini tidak kongruen. Ke gambar yang D, dua tabung tidak kongruen. Dua tabung ini bentuknya sama-sama tabung, tetapi tingginya berbeda, diameternya juga berbeda, ukurannya berbeda. Ini mengakibatkan dua bangun ini tidak kongruen. Gambar 4.7 adalah pasangan bangun yang tidak kongruen. Ayo kita menalar, anak-anak, diskusikan dengan kelompokmu lalu paparkan hasilnya kepada teman-teman sekelasmu. Pertanyaan ke-1, mengapa bangun-bangun pada gambar 4.6 kongruen tetapi bangun-bangun pada gambar 4.7 tidak kongruen? Ibu memberi alternatif jawaban. Bangun pada gambar 4.6 kongruen karena mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan bangun pada gambar 4.7 tidak kongruen karena ukurannya sama tetapi bentuknya berbeda, atau bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Pertanyaan kedua, syarat apakah yang dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 4.6 yang tidak dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 4.7? Syarat yang dipenuhi adalah mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak
sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.